Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah serupa tapi tak sama. Pelajaran dari Henok bin Kain dan Henok bin Yared. Firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 17, pasal 5 ayat 18, ayat 21 sampai 24. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Kejadian 4 ayat 17 lebih dulu. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan namanya kota itu Henok menurut nama anaknya. Sekarang pasal 5 ayat 18. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henok. Ayat 21 sampai 24. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kali ini kita akan belajar dari dua cabang keturunan Adam. Menarik saudara, karena pembahasan kita tentang dua orang yang bernama Henok. Henok yang pertama adalah anak dari Kain, keturunan ketiga dari Adam. Sedangkan Henok yang kedua adalah anak dari Yared, keturunan Adam yang ketujuh. Yang dapat dilihat juga dalam Yuda 1 ayat 14. Saudara, mari kita bahas satu persatu. Namanya boleh serupa, tetapi apa yang menjadi jati diri mereka, apa yang menjadi manusia seutuhnya mereka, sesungguhnya tidak sama. Itu sebabnya tema kita adalah serupa tapi tak sama. Nah, bagian yang pertama adalah Henok bin Kain. Saudaraku, tidak dijelaskan Kain hidup sampai umur berapa sampai ia mati. Demikian juga dengan Henok anaknya dan keturunan selanjutnya dari Henok ini. Jadi saudara, pada keturunan anak Adam dari Set, ya, Set ini adalah anak yang lahir setelah Habel mati. Keturunan dari Set semuanya dituliskan, termasuk Adam dituliskan umurnya, mereka hidup dan matinya. Saudaraku, tidak ada catatan juga tentang Henok bin Kain pernah hidup bergaul dengan Allah. Sedangkan Kain bapaknya ini kemudian mendirikan sebuah kota yang dinamakan Henok menurut nama anaknya itu. Saudaraku, apa yang dilakukan Kain jelas menunjukkan perlawanannya kepada Tuhan, yaitu Kain seharusnya menjadi pengembara di bumi akibat penghukuman Tuhan atas pembunuhan Kain terhadap Habel. Ini terdapat dalam Kejadian 4 ayat 10-12. Jadi saudara, kota dengan nama Henok menjadi pusat kekuatan dan perlindungan Kain dari ancaman musuh. Padahal Allah telah menjamin keselamatan Kain dengan memberikannya tanda khusus agar ia tidak dibunuh orang yang bertemu dengannya dalam Kejadian pasal 4 ayat 13 sampai 16 itu. Nah, dengan demikian saudara, Henok bin Kain pasti mewarisi juga sifat pemberontakan dan penolakan terhadap Tuhan dari bapaknya itu. Ini terbukti Henok dan keturunan selanjutnya tidak pernah tertulis mereka pernah memanggil nama Tuhan. Meskipun mereka dikenal sebagai mereka adalah yang pertama-tama disebutkan sebagai seniman dan juga ahli besi, pandai besi begitu ya. Tetapi sesungguhnya mereka tidak pernah tercatat sepanjang ini keturunannya. Tidak pernah mereka mencari Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang total sekuler. Sekuler tanpa melibatkan Tuhan dalam hidup mereka. Ini bisa kita bandingkan juga dengan kisah Menara Babel di Kejadian pasal 11, saudara. Nah, berbeda kemudian dengan bagian yang kedua, Henok bin Yared. Namanya sama, tetapi beda kehidupannya. Henok bin Yared ini tercatat hidup 365 tahun sampai ia diangkat oleh Allah. Ya, ini dalam Kejadian pasal 5 ayat 23-24 yang kita baca tadi. Henok bin Yared, saudara, adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah seumur hidupnya, di ayat 22 dan ayat 24. Jadi bukan hanya ya 1-2 hari, 1-2 tahun, tetapi dikatakan seumur hidupnya. Ya, karena
di ujung itu nggak dituliskan ia mati, tapi ia diangkat hidup-hidup oleh Allah. Ya pokoknya seumur hidup lah. Nah saudaraku, pengenalan akan Allah tersebut pastilah terpatri setelah adanya ibadah umum untuk memanggil nama Tuhan yang diprakarsai oleh Enos, anak Set, cucu Adam, yang merupakan juga sepupunya dari Henok bin Kain tadi. Ini terdapat dalam Kejadian pasal 4 ayat 25 sampai 26. Jadi ternyata ibadah umum yang akhirnya sampai pada kita hari ini itu ternyata diprakarsai oleh Enos. Lihat ya perbedaannya. Henok bin Kain itu cucu Adam juga. Tapi yang satu total sekuler, sementara yang satu hidupnya rohani. Nah, keturunannya kemudian kita kenal dengan nama tadi, Henok bin Yared. Nah, saudaraku, pengenalan akan Tuhan secara umum itu kemudian dilanjutkan Henok bin Yared menjadi hubungan secara personal yang tadi disebutkan bergaul dengan Allah. Nah, kata bergaul dari teks Ibrani ini yaitu halak diterjemahkan dengan berjalan. Dalam konteks ayat ini berarti menandakan keintiman atau persahabatan antara Henok dan Allah. Halak juga, kata halak ini juga artinya up and down. Nah, jadi naik turun dengan Allah. Henok hidupnya naik turun, tapi dia tetap bersama dengan Allah. Naik turunnya kehidupan Henok, suka duka, ya, dia naik turun siklus kehidupannya, tapi Henok tetap berjalan bersama dengan Allah. Ia tetap hidup bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nah, karena ini seumur hidup, jadi terjadi proses yang cukup panjang, tetapi kemudian akhirnya kita melihat ketika ia terangkat, kemudian surat Ibrani pasal 11 ayat yang kelima mencatat, karena iman, ya, sebelum Henok terangkat, ia dikatakan di sana menjadi kesaksian, ya, sebuah kesaksian bahwa Henok ini hidup berkenan di hadapan Allah. Dia hidup berkenan kepada Allah yang ia sembah itu. Karena apa? Karena sepanjang hidupnya ia konsisten. Gak hanya semuanya baik-baik saja, tetapi pada keadaan juga yang tidak baik, ia tetap setia. Ia jalani bersama dengan Tuhan. Ya, ada saatnya ia mungkin dalam keadaan frustasi, dalam keadaan stres, karena zaman itu juga zaman yang sudah rusak, saudaraku. Ya, nah, saudara, apa yang kita lihat di sini bahwa ada dua Henok tapi beda karakter karena dua arah fokus yang berbeda. Yang satu kepada dunia, Henok bin Kain kepada dunia, sedangkan Henok bin Yared fokusnya kepada Allah. Nah, kita yang hidup hari ini, mari kita belajar dari kedua orang yang mempunyai nama yang serupa, tapi karakter yang berbeda. Yang satu sekuler, total duniawi, yang satu total spiritual. Bukan berarti Henok tidak rajin bekerja, ia juga pasti rajin bekerja, tetapi di sini adalah sentral hidupnya adalah hanya Tuhan yang ia kasihi. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita berada di antara dua ini. Nah, kita pilih hidup yang mana? Kita butuh kerja. Di hari-hari yang sukar seperti ini tentu kita sangat butuh pekerjaan. Tetapi jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah lupakan ibadah. Kita butuh untuk mencari nafkah di luar setelah dibebaskan untuk bekerja oleh pemerintah, meskipun tetap dengan protokol kesehatan. Tetapi ingat, saudaraku, bahwa sebagaimana Henok berjalan up and down with God, demikian kita juga. Ya, masa-masa sebelum corona semuanya baik-baik saja, semuanya termasuk keuangan, kesehatan baik-baik saja. Sekarang kok mengalami penurunan sebagainya, cari kerja agak susah, cari orderan susah, ya, bisnis kita macet, mandek dan sebagainya. Tetapi kita tetap harus konsisten setia kepada Tuhan. Sebagaimana Henok, ia berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada saatnya Tuhan akan angkat hidup kita. Tetapi mari belajar dari Henok bin Yared. Tidak seperti Henok bin Kain. Nama kota itu Henok, artinya dia menjadi pusat kekuatan. Dia menjadi simbol kekuatan seseorang yang mengandalkan diri sendiri. Tetapi Henok bin Yared adalah orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Di manakah kita saat ini, saudara? Saudara tentu mau untuk hidup, bekerja,
dan berhasil, tetapi tidak meninggalkan Tuhan. Amin. Saudaraku, selamat beraktivitas hari ini. Tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Tetap mengandalkan Tuhan. Panggil nama Tuhan sebagaimana Henokh bin Yared. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga saudara. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Haleluya. Mari kita sebelum doa. Ya Bapa di sorga, setelah kami dengarkan firman-Mu, maka kami dapat membedakan hidup yang sepenuhnya duniawi dan sepenuhnya hidup secara rohani. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa ada meskipun di situasi yang tersulit dalam hidup kami. Itu sebabnya Henokh bin Yared menjadi contoh bagi kami, bagaimana tidak hanya ketika dalam kondisi baik-baik saja, tetapi dalam saat tersulit kami harus percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tetap percaya, kami tetap mau beribadah, kami tetap mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini, sehingga hidup kami berkenan kepada Allah. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan sendiri ketika masa-masa yang sukar seperti sekarang ini, tetapi kami tetap mau mengandalkan Tuhan. Kami mau setia kepada Tuhan. Kami tidak tahu kapan Tuhan angkat kehidupan kami menjadi lebih baik, tetapi kami percaya tidak mungkin Tuhan menetapkan masa depan yang buruk buat kami, karena Tuhan senantiasa hadir untuk memberikan kami sesuatu yang menakjubkan, karena Tuhan adalah Allah yang merancang masa depan yang penuh harapan itu. Berkati kami sepanjang hari ini, berkati pekerjaan kami dan keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan segala kecukupan kami. Ini doa sembahyang kami Tuhan. Kami siap beraktivitas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.